warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Saskia Nirwana Margolang. Saya dari kelas CPG PAUD. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Negara. Materi ini merupakan tugas dari dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MR selaku dosen pengampu. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajarin? Yang pertama itu apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bagaimana konsep tujuan negara dan urgensi Pancasila. Yang ketiga, apa hubungan Pancasila dengan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan keempat, bagaimana implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada landasan yuridis, artinya dasar negara menjadi dasar hukum dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Jadi semua aturan dan kebijakan harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua itu ada spirit negara. Maksudnya Pancasila menjadi semangat atau jiwa dalam menjalankan kehidupan bernegara. Jadi setiap kegiatan negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber hukum. Artinya Pancasila Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dan selanjutnya ada falsafah. Artinya itu Pancasila menjadi dasar pemikiran atau pedoman hidup bangsa Indonesia, ibarat pondasi. Pancasila menopang agar negara tetap kuat dan kokoh. Baik, saya akan menjelaskan bagian konsep, tujuan, dan urgensi. Yang pertama itu ada bagian konsep negara. Negara itu bisa kita pahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki 3 unsur, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Kalau 3 unsur ini tidak ada, maka tidak bisa disebut negara. Dan selanjutnya ada tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Indonesia, tujuan ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi semua kebijakan pemerintah harus mengarah ke tujuan ini. Dan selanjutnya ada bagian urgensi Pancasila. Kita bahas urgensi atau pentingnya Pancasila. Yang pertama itu ada secara institusional. Artinya itu Pancasila berfungsi mengarahkan jalan organisasi negara atau fokus pada kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua itu ada dari sumber daya manusia. Artinya itu Pancasila menjadi pedoman bagi aparatur negara supaya tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugasnya. Jadi tetap bekerja sesuai nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 melengkapi maknanya. Yang kedua itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, merupakan penjelasan lebih rinci dari proklamasi. Jadi kalau proklamasi itu singkat, pembukaan menjelaskan tujuan, dasar negara, dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang terakhir itu ada hubungan ini juga menjadi bentuk bertanggung jawab atas berdirinya negara Republik Indonesia. Artinya kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu secara jelas arah dan tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu adalah hubungan formal. Artinya itu Pancasila secara resmi tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya di alinea keempat. Jadi secara hukum Pancasila sah menjadi dasar negara Indonesia. Dan kedua ada hubungan material. Maksudnya ini Pancasila itu merupakan inti atau pokok isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi semua isi dalam pembukaan sebenarnya mengandung nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai staf fundamental normatif, yaitu kaidah negara yang paling dasar. Artinya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan bersifat tetap sehingga tidak bisa diubah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penjabaran pasal-pasal. Jadi, nilai-nilai Pancasila tidak hanya teori tetapi dijabarkan ke dalam bentuk aturan yang lebih nyata, yaitu dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini disebut sebagai nilai instrumental. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, dijabarkan dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 yang mengatur tentang kebebasan beragam dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua itu ada sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dijadikan dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 28A sampai 2J yang membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia, dijabarkan dalam pasal 225A tentang wilayah negara, pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, dan pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan. Sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijabarkan dalam beberapa pasal seperti pasal 1, 2, 3, 4, 7, 19, 22C dan 22E yang mengatur tentang sistem pemerintahan dan demokrasi. Yang kelima ada sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
dijabarkan dalam pasal 2328H, 31, 32, 33, dan 34 yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian implementasi kebijakan negara. Jadi Pancasila itu tidak hanya sebagai dasar negara, tapi juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama itu bidang politik. Dalam bidang politik, Pancasila menekankan kedaulatan rakyat. Artinya itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, baik dalam lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan politik masyarakat. Selanjutnya bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Pancasila menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Jadi bukan persaingan bebas, tapi lebih mengutamakan kerja sama dan kesejahteraan bersama. Dan selanjutnya ada bidang sosial. Bidang sosial budaya, Pancasila menekankan semangat gotong royong serta menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Dan selanjutnya itu ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila diterapkan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Artinya seluruh rakyat ikut berperan dalam menjaga keamanan negara. Jadi kesimpulannya itu adalah Pancasila adalah fondasi tunggal yang menyatukan keberagaman Indonesia melalui penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan implementasinya dalam kebijakan negara. Pancasila memastikan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tetap pada jalurnya.